warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Lesti Lestari dengan NIM 612012322023, kelas RA2 Manajemen semester 5 di Universitas Primagraha. Oke, baiklah, di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu yang pertama, Manajemen pemasaran dalam Binter terhadap PT Mayora Indah Tbk memasuki pasar internasional, dan materi yang kedua yaitu strategi bisnis internasional untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Profil singkat PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang berdiri sejak tahun 1977. Produk-produknya sangat dikenal seperti Kopiko, Beng Beng, Roma, dan Energen. Mayora telah mengekspor produknya ke lebih dari 100 negara di Asia Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Afrika. Di sini juga ada konsep manajemen pemasaran bisnis internasional, di mana manajemen pemasaran internasional adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi pemasaran lintas negara. Misalnya perbedaan budaya, selera konsumen, dan daya beli masyarakat. Mayora juga melakukan adaptasi produk, misalnya penyesuaian rasa, kadar manis lebih rendah untuk Timur Tengah atau negara lainnya. Yang kedua, penyesuaian kemasan dan label sesuai bahasa dan aturan negara tujuannya. Yang ketiga, bersertifikat halal untuk negara mayoritas Muslim. Mayora juga punya strategi harga, misalnya harga disesuaikan dengan daya beli pasar atau efisiensi produksi untuk menjaga harga tetap terjangkau. Di mana PT Mayora juga mempunyai strategi promosi, misalnya lewat media sosial atau brand ambassador, atau juga penguatan citra mereka Indonesia di pasar global. Kesimpulan dari PT Mayora tersebut, keberhasilan PT Mayora Indah Tbk dalam memasuki pasar internasional tidak lepas dari penerapan manajemen pemasaran yang tepat, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan konsumen global. Strategi ini menjadikan Mayora sebagai contoh sukses perusahaan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu di era globalisasi UMKM tidak hanya bersaing di pasar lokal, tetapi juga memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar internasional. Namun, agar mampu bersaing secara global, UMKM membutuhkan strategi bisnis internasional yang tepat dan berkelanjut. Bagi UMKM, strategi ini juga untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, membangun merek di tingkat internasional, dan meningkatkan daya saing usaha. Dan ada juga UMKM harus memiliki keunikan produk agar tidak kalah bersaing, misalnya ciri khas rasa, desain, atau bahan, ataupun nilai ramah lingkungan dan berkelanjut. UMKM juga mempunyai standarisasi dan kualitas produk. Agar diterima secara internasional, UMKM perlu menjaga kualitas produk secara konsisten, memenuhi standar internasional, halal, BPOM, IOS, dan menggunakan kemasannya yang aman dan menarik. Dan ada juga kemitraan dan jaringan internasional, di mana UMKM dapat meningkatkan daya saing dengan bekerja sama dengan distributor luar negeri. UMKM juga mempunyai tantangan di pasar global. Ada beberapa tantangannya yang sering dihadapi UMKM, yaitu keterbatasan modal, kekurangannya pengetahuan ekspor dan regulasi dan perizinan, dan ada juga persaingan dengan produk asing. Namun tantangan ini bisa diatasi dengan strategi yang tepat dan dukungan berbagai pihak. Jadi kesimpulan dari UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global melalui strategi bisnis internasional yang mencukupi inovasi produk, peningkatan kualitasnya, digitalisasi pemasaran, adaptasi budaya, dan kerjasama internasional.
Dengan strategi yang tepat, UMKM Indonesia mampu menjadi pemain kuat di pasar dunia. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.